Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dah. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, teman-teman siswa-siswi Madrasah Aliyah An-Nur Rambi Puji, wabil khusus kepada teman-teman OSIM yang alhamdulillah sudah berjuang sangat luar biasa, dan kulo aturkan matur suwun. Terima kasih kepada teman-teman OSIM dan juga pembinanya tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kalian semua, dicatat sebagai bentuk amal ibadah kalian yang insya Allah pahalanya kita temukan di akhirat nanti. Amin ya Allah Rabbal. Pertama-tama puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah selalu senantiasa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman, hari ini Ustadz diberikan amanat untuk menyampaikan materi. Baik teman-teman, pendidikan karakter, kesadaran dan kesadaran madrasah berbangsa dan bernegara. Ada dua tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah pendidikan karakter dan kesadaran kita akan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Ini sangat perlu sekali. Mohon maaf teman-teman sekalian, nasionalisme ini sekarang sudah mulai tergerus secara perlahan, dan itu pasti banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak merasa bahwa itu adalah mengurangi nasionalisme kita tanpa kita sadari. Apa contohnya? Mohon maaf, budaya, ciri khas dari kebangsaan Indonesia kita tercinta mulai hilang, diganti dengan peradaban barat yang konon katanya lebih modern. Betul apa betul? Bener apa bener? Sekarang pemuda-pemudi sekarang itu lebih cinta gaya ala Korea daripada gaya ala Jawa Nganjuk. Bener gak? Kalian tidak merasa sedikit demi sedikit peradaban kenasionalisme kita akan tergores dengan sebab itu? Maka dari itu wajib bagi kita seorang siswa harus mempertahankan nasionalisme itu. Dengan cara apa? Kita berpendidikan yang berkarakter. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Baik, cek. Kita kembali ke sini ya. Ada yang masih belum kenal Ustaz? Kenal semua ya? Ini orangnya. Kenal semua ya? Ya, sedikit pengenalan. Nama saya hanya Sidik, Sarjana Pendidikan Islam. Lahir di Indramayu 19 April 84. Usia Ustaz sekarang 39, tapi kelihatannya masih 29 lah. Karena istrinya Ustaz usianya masih 22 tahun. Bintangnya Aries itu pantang menyerah, punya keinginan besar dan egois.
Alamat saya di Jalan Rengganis, Dusun Kerajaan Lor, Rambi Gundam, Rambi Puji, RT 1, Gang Gita Salon. Pendidikan saya alhamdulillah semuanya saya ma'arif, karena saya di Madrasah Ibtidaiyah dan MTS Ma'arif ada di desa saya, Desa Langut di Indramayu. Madrasah Aliyah saya di Lirboyo, S1 saya di IAIN Jember dulu, kalau sekarang menjadi UIN khas. Dulu Ustadz masih pertama masuk namanya IAIN. Terus alhamdulillah sekarang mudah-mudahan segera dicepatkan pendidikan S2 saya ada di Surabaya, tempatnya di Unsuri, Universitas Sunan Giri, Surabaya. Ya alhamdulillah pendidikan Ustadz yang berbayar itu hanya MI dan MTS, itu yang berbayar. Karena MA di Lirboyo Ustadz Dalem nggak pernah merasa bayar, dibayarin memang. S1 saya dibayarin sama Pak Dekarwo, S2 sekarang saya dibayarin sama Ibu Khofifah. Semuanya dibayari sama pemerintah pendidikannya. Kenapa begitu? Karena menurut Ustadz pendidikan adalah hak jiwa. Karena hak, maka wajib bagi Ustadz untuk memberikan hak itu. Maka setinggi apapun pendidikan akan Ustadz kejar. Selesai S2, S3 Ustadz akan kejar. Kenapa? Karena itu hak pendidikan bagi diri kita. Siswa sekarang nggak kuliah, enggak Ustadz, nggak mampu saya kuliah Ustadz. Nah, ente cemen banget, belum bertarung sudah menyerah, ini kan tanda tawa jiwa pemuda yang lemah banget, lemah. Bertarung dulu, darah kita keluarkan, habiskan semua tenaga kita, baru menyerah. Begitu. Yang belum bertarung sudah nyerah, jangan. Sekarang saya jadi Dewan Konsulat FMAA, Kepala Madrasah An-Nur Rambi Puji, Tim Divisi Jamiah dan Pengkaderan LDNU Jember, Sekretaris LDNU Rambi Puji. Ini jabatan yang tertulis. Baik, pendidikan karakter. Ustadz pengen tahu ini. Apa yang kalian ketahui tentang pendidikan karakter? Satu orang aja, acungin jangan. Ada yang tahu nggak? Bukan ada yang tahu. Kalian tentang pendidikan karakter itu apa yang ada dalam bayangan kalian? Ayo. Ustadz kasih ya bagus. Siapa namanya? Siapa namanya? Ingrid. Apa yang kamu ketahui tentang pendidikan karakter apa? Bebas. Intrakurikuler. Ya, ada tambahannya. Selain ekstrakurikuler. Bagus. Ada lagi yang tahu? Siapa itu? Bakat. Apa lagi? Apa? Hobi, ya. Apa? Bagus, tulisan bahasa. Karang besar. Terus apa lagi? Oke, cita-cita. Bagus. Luar biasa ternyata. Oke. Hobi. Intrakurikuler. Apa tadi? Terus bakat. Cita-cita, tulisan, bener semua kan? Gak ada yang salah. Tergantung opsi kalian memilih, mendefinisikan apa yang kalian katakan. Itu saja sekarang. Baik. Ini. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian seseorang. Oh, ini karakternya suka biologi ini. Kita siapkan. Ada kelas khusus biologi. Itu namanya pendidikan berkarakter. Oh, ini kita klasifikasikan. Ini matematika ini. Kita siapkan kelas matematika. Kenapa? Karena tujuan daripada pendidikan karakter adalah membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian siswa. Ustadz mau nanya nih. Coba. Iya kamu. Alan. Tujuan kamu sekolah apa? Mencari ilmu. Bagus. Mencari ilmu ya.
Itu tujuan itu mencari ilmu. Apa? Nih, tujuan kamu sekolah apa? Apa dok? Mencari pacar. Belajar sama. Bagus, super luar biasa. Membayar, menebus jasa-jasa orang tua, bagus luar biasa. Balas budi sama. Baik, mohon maaf. Belajar itu bukan tujuan, proses. Tujuannya adalah agar supaya kita mengetahui sesuatu yang lain, membalas budi orang tua karena sudah berjasa kepada kita, mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui, itu tujuan. Dan pada intinya adalah memperoleh apa yang kita sebut dengan nama belajar. Apa memperolehnya? Tentunya adalah ilmu. Paham pendidikan karakter? Sekarang ini, mulai hari Senin besok, kalian akan mendapatkan pendidikan yang bernuansa karakter. Lanjut. Ini. Apa yang bisa membantu pengajaran berkarakter? Ini. Ada pengajaran, pembinaan tentang nilai-nilai moral, etika, serta sikap yang baik dan positif sehingga individu tersebut dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berdaya guna dalam kehidupan pribadi, sosial, dan masyarakat. Itu tujuannya sekolah. Nilai moral kalian sudah bagus, etika kalian bagus, karena sudah tiap hari belajar akhlak, bagus. Sikap positif ada di darah kalian. Ketika mempunyai nilai-nilai moral, etika, serta sikap yang baik, maka dipastikan siswa tersebut akan menjadi individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, berdaya guna dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Ini kalian sedang dibentuk seperti ini. Makanya ketika pendidikan itu berkarakter, akan memunculkan lulusan siswa-siswi yang mempunyai daya juang yang kuat, yang berpotensi akan berguna di masyarakatnya. Kalian ini pendidikannya sudah berkarakter, tinggal kalian menerapkannya. Paham ya? Oke, next. Santai. Nah, ciri-ciri pendidikan berkarakter. Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Satu saja mungkin. Cirinya pendidikan berkarakter itu apa sih? Belajar. Cirinya belajar, bener. Meskipun tidak berkarakter, belajar. Iya. Terus, apalagi? Hah? Berjuang. Cirinya. Bersungguh-sungguh. Tidur. Teguran dan nasihat, saya kira ketiduran. Iya, teguran dan nasihat, baik.
Video apa tadi? On. Video apa ya? Baik. Kita kembali ya. Ternyata oke. Loh. Ternyata ketika kita anggap sesuatu itu berat dan mungkin sangat mustahil bagi kita, tapi dengan kesungguhan kita, kegigihan kita, keberanian kita mengambil resiko, dengan mampu menghadapi semua tantangan dan rintangan, meskipun pada akhirnya berputus asa dan memasrahkan kepada Tuhan, tapi pasti itu akan kita dapatkan, dan lebih dari sesuatu yang kita inginkan. Maka untuk mencapai cita-cita adalah tidak boleh menyerah, harus terus bekerja keras, kuat menerima tantangan dan rintangan, dan pada akhirnya pasrahkan itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah ciri-ciri pendidikan berkarakter. Ada nilai positif yang terdapat di dalamnya. Artinya pendidikan nanti adalah ditekankan pada pembentukan nilai-nilai positif. Makanya Matsama yang dulu terkenal dengan pembulian, kita ganti dengan Matsama yang luar biasa. Tidak ada pembulian, tidak ada pengkerdilan kepada adik kelas, harus setara sama-sama tujuannya. Ini merupakan pendidikan yang berkarakter. Yang kedua, ciri dari pendidikan berkarakter adalah pengembangan akhlak mulia. Ini merupakan ciri khas. Penekanannya kepada bagaimana tata cara kalian, perilaku kalian kepada sesamanya, kepada gurunya, kepada masyarakatnya, dan kepada lingkungannya. Ciri yang ketiga adalah kurikulumnya terintegrasi dengan nilai-nilai dalam kurikulum. Artinya gini, pendidikan karakter itu tidak semua pelajaran dipelajari, akan tetapi contoh PPKN seumpama pendidikan kewarganegaraan, akan tahu sejarah Indonesia. Nah, ngajar sejarah Indonesia itu ada integrasi ketersambungan dengan akhlak. Itu. Jadi mengajar PPKN tapi juga dengan diajarkan tentang akhlak-akhlak budi pekerti yang baik. Ngajar IPA terintegrasi dengan TIK, komputer. IPA-nya dikasih di ruang lab, selain pembelajaran IPA tapi juga terintegrasi dengan pembelajaran TIK. Itu pendidikan berkarakter. Makanya lembaga-lembaga sekarang itu tidak banyak mata pelajaran tapi semuanya mentargetkan. Kenapa? Karena setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya terintegrasi dengan kurikulum, terpenuhi dengan kurikulum. Makanya di sini tidak ada pelajaran apa? Olahraga ya. Iya, karena tiap hari sudah berangkang. Itu pelajaran yang terintegrasi dengan olahraga itu. Dengan kesehatan. Bener nggak? Nah, ini harus perlu ya. Lanjut. Oke, yang keempat, ini yang penting. Ciri daripada pendidikan berkarakter adalah teladan dari guru dan staf sekolah. Artinya seorang guru pengajar harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya agar ditiru. Itu adalah cirinya. Jadi makanya biasanya guru-guru yang profesional yang mempunyai program pendidikan berkarakter itu akan memberikan nuansa contoh sikap yang baik
untuk dilihatkan kepada peserta didiknya. Lanjut. Nah, ini yang tadi Ustadz bilang. Ciri selanjutnya dari pendidikan berkarakter adalah mendorong kesadaran berbangsa dan bernegara. Makanya nanti kita akan nyambung bagaimana nasionalisme itu terbentuk melalui pendidikan berkarakter. Makanya Ustadz di awal-awal itu bilang bahwa sekarang itu kritis. Maka ketika tidak ada pembelajaran PPKN, harus ada pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Harus ini. Kan hubul waton minal. Iya, nasionalisme itu termasuk bagian iman. Makanya mohon maaf, Ustadz itu saking nasionalisme, saking cintanya kepada tanah air. Mohon maaf, Ustadz kalau ada bola Indonesia main, timnas Indonesia main, lawan siapapun itu, meskipun sudah pasti kalah, Ustadz lihat bola. Ini Ustadz rasa cintanya kepada nasionalisme. Yang kecil, sepele, tapi itu jangan anggap itu kecil. Menumbuhkan rasa nasionalisme sejak dini itu harus. Sekarang itu harus. Dengan cara apa? Dengan cara semampu kita. Mampu kita adalah saya harus dukung timnas Indonesia. Terakhir. Yang terakhir adalah penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Makanya nanti di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya proyek. Bukan proyek buat bangunan ya, tapi kalian akan ditugaskan membuat proyek-proyek tertentu yang menggambarkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar itu, berkarakter itu tidak terasa belajar yang kaku kayak zamannya dulu Ustadz MTS. Gini, terus enggak. Ayo, gurunya kreatif, diajak jalan-jalan. Ayo ke taman. Pelajaran bahasa Inggris, oh mama. Ayo, amati yang apa ada di sini. Silakan sebut bahasa Inggrisnya. Ini peringatan buat kalian. Apapun pelajarannya, jangan sekali-kali kalian ungkapkan saya tidak suka dengan pelajaran ini. Jangan sekali-kali. Jangan, maaf. Ucapan kalian akan tertanam dan terekam di hati. Begitu terekam di hati, terpatri di hati, secara otomatis kalian akan melihat pelajarannya sudah, aduh, gitu loh. Iya. Jangan sekali-kali. Meskipun kalian memang gak suka, tapi jangan ungkapkan. Sama halnya, mohon maaf, kalian boleh membenci si A, tapi tolong jangan ungkapkan di hadapan matanya. Sakit bro, sakit parah, berdarah-darah. Berdarah-darah itu, jangan ungkapkan. Sakit bener, pengalaman ini ya. Ayo, dah. Sabun, materi terakhir karena waktunya tinggal 10 menit. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Pun, sekarang kita ke materi nasionalisme. Tadi sudahlah anggap, sebenarnya masih banyak, tapi karena memang waktunya terbatas, jadi Ustadz simpen aja. Ini yang singkat-singkatnya saja. Baik. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah sebuah kepahaman, ya, dan kesadaran individu. Kalau kita belum sadar, ini yang sulit itu kan membangun kesadaran bagaimana kita cinta tanah air. Mohon maaf ya. Kalian dipaksa nih, mohon maaf ini. Kita logikakan saja lah. Silabib atau ilah. Sapa jenenge Fudo L, ya Fudo L. Dipaksa untuk mempunyai rasa kepada orang yang dia tidak punya rasa sebenarnya. Karena memang kesadaran individunya belum mau menerima, meskipun dipaksa terjadi, tapi rasanya kayak masakan kurang garam. Loh beneran loh. Kalian bilang, saya cinta tanah air Ustaz, saya akan menggerakkan nasionalisme, tapi kalau kesadaran diri kalian kurang,
cinta kalian bagaikan masakan yang tak bergaram. Sama saja omong doang tanpa ada buktinya dari janji-janjinya, kan begitu. Konsep ini mengacu pada kesadaran bahwa kita adalah bagian dari suatu bangsa tertentu dengan sejarah, budaya, dan bahasa yang unik, serta memiliki kewarganegaraan atau keanggotaan formal KTP. Syaratnya satu, ada KTP-nya bahasa Indonesia, WNI. Yang kedua, kita mempunyai kesadaran bahwa kita mempunyai negara yang sangat luar biasa, mempunyai negara yang berbeda-beda budaya, berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, tapi satu bahasa resminya, yaitu bahasa Indonesia. Ini harus kita tanamkan. Next. Nah, sekarang ini yang harus kalian lakukan. Agar kalian menjadi orang yang berpendidikan karakter dan juga cinta terhadap tanah air, maka ini yang harus kalian lakukan. Apa itu kira-kira? Oh iya, kurang Ustadz ngetiknya, nggak apa-apa lah. Anggap saja itu siswa. Apa yang akan kalian lakukan untuk membuktikan kalian nasionalisme? Membuktikan kalian berpendidikan karakter, apa kira-kira? Mulai dari diri sendiri, Pak. Apa? Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari sendiri. Luar biasa. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Dimulai dari hati. Apa lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Apa lagi? Apa I? Bagus. Berani mengungkapkan pendapat. Ini suatu luar biasa loh. Kalian kalau punya pendapat jangan dipendem. Sakit hatinya nanti. Hati-hati loh. Membengkak hatinya, meledak. Banyak kejadian orang gantung diri di depan dapur itu. Iya, kan kemarin ada berita itu, laki-laki yang bunuh diri di depan pintu dapur itu. Itu sakit hati yang terpendam tidak terpecahkan. Astagfirullahaladzim. Baik. Yang pertama, taat peraturan sekolah. Apa yang sudah kalian komitmenkan, peraturan yang ada di sekolah kita taati. Upaya kita, meskipun tidak 100%, sulit orang menjadi sempurna, karena kesempurnaan tidak ada terdapat pada diri manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang sempurna, tapi paling enggak kita akan buktikan bahwa sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin kita akan mencoba mentaati peraturan sekolah. Paham ya? Lanjut, jaga nama baik sekolah, giat belajar, raih prestasi. Ini banyak sekali. Kalian tambahi sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Ini Ustaz cuma contohkan yang garis besarnya saja, ya. Taat peraturan sekolah, jaga nama baik sekolah, giat belajar, raih prestasi. Nah, sanggup? Sanggup? Yang belakang ini separuh hati, ini yang belakang. Sanggup. Oh, separuh hatinya di sini. Oh, bagus. Tugas kalian ini. Tugas kalian, oh oke. Ada juga yang putrinya. Tugas kalian nanti dilaporkan ke pembina ya. Nah. Beratan mana? Beratan mana ini? Coba lihat tugas ini. Beratan putra apa beratan putri? Putra. Bagus. Kenapa begitu? Karena Ustadz merasa putra dan merasa sanggup untuk mengatasi beban putra. Iyalah. Karena saya merasa bahwa lelaki kuat menahan beban lebih berat daripada putri. Makanya
Nggak kuat, bener kuat kalau laki-laki beban. Biasa tahan banting. Ini, aduh, lupa Ustadz, kepencetnya 2 kali. Ini, coba. Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Dunia diguncang dengan 10 pemuda. Apa mungkin? Mungkin, katanya siapa? Sudah tahu ya? Kata Bapak bangsa kita. Ini. Kata Insinyur Soekarno, itu mungkin. Kenapa? Karena pemuda mempunyai masa yang cerah, mempunyai pemikiran IQ yang tinggi, dan mempunyai peradaban yang luar biasa. Untuk apa? Peradaban membangun bangsa dan dunia. Negara maju karena Dimulai dari kapan? Dimulai dari diri kalian, diri sendiri. Betul. Kalau ini Ustadz yang bilang, boleh diingat-ingat ya. Berikan hal terbaik, karena itu akan mengukir nama baik kita. Bener nggak? Kalian mesti ingat dong, waktu SMP kalian ada yang ngasih sesuatu yang terbaik buat kalian. Ingat kan sampai sekarang? Terukir nama kalian di sana. Iya. Maka berikan sesuatu yang baik, kita akan terukir di lembaga itu. Ustadz sampai sekarang itu masih ingat. Dulu Ustadz Okta pernah mengharumkan nama pondok juara tingkat provinsi, itu pernah ingat. Yang sampai saat ini tidak terlupakan itu Ustadz Abdurrahman yang pernah juara 2 nasional di Jambi. Terukir nama kalian. Siapa yang mengukir? Diri kalian. Tanpa disengaja kalian akan mengukir sejarah nama kalian di lembaga itu, dan lembaga tidak akan bisa menghapus itu. Paham ya? Baik. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Tugas kalian nanti diserahkan ke pembina OSIS. PR kalian, itu diserahkan ke pembina OSIS biar kalian ada istilahnya respon dari pelatihan ini. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Habis ini istirahat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.